Selanjutnya, jenis garis singgung yang kedua adalah layang-layang garis singgung. Baik, ini adalah lingkaran dengan titik pusat di titik O. Kemudian ini adalah siku-siku ya. Kemudian di titik A ini juga siku-siku, titik B juga siku-siku. Nah, pusatnya di sini adalah di titik O. Kemudian OA itu sama dengan OB, itu adalah jari-jari lingkaran. Kemudian titik P ini terletak di luar lingkaran. Nah, sehingga garis hubung ya, garis hubung titik A, kemudian titik B, kemudian titik O ke titik P ini akan menghasilkan bangun layang-layang. Nah, segi 4 bentuk layang-layang A, O, B, P. Nah, ini dah bentuk segi 4. A, O, B, P ini bentuknya layang-layang. Nah, inilah disebut dengan layang-layang garis singgung. Sehingga mengakibatkan segitiga A, O, B ya, itu beserta segitiga A, BP atau APB merupakan segitiga sama kaki ya. Ibu ulangi lagi, sehingga mengakibatkan segitiga AOB dan segitiga ABP itu merupakan segitiga sama kaki. Nah, dari gambar layang-layang garis singgung tersebut, nah kita dapatkan di sini luas layang-layang AOBP ya, AOBP. Nah, itu sama dengan luas 2 dikali luas segitiga OPA. Oke, kita lihat OPA. Nah, segitiga OPA ini sama besarnya dengan segitiga OPB, sehingga cukup disebut bahwa luas layang-layang AOBP itu adalah 2 kali luas salah satu segitiga pembentuknya, yaitu luas 2 kali luas segitiga OPA. Kemudian luas layang-layang AOBP ya, AOBP. Nah, ini adalah setengah dikali OP, diagonal OP dikali diagonal AB. Nah, setengah dikalikan OP dikali AB. Sehingga kita bisa mengganti OP ini dengan diagonal pertama dan AB diagonal kedua. Nah, luas layang-layang AOBP kita bisa tentukan juga dengan rumus setengah dikali diagonal pertama kali diagonal kedua. Nah, seperti tadi bahwa diagonal pertama itu adalah OP ya, segmen garis dari pusat ke titik luar lingkaran P ini yaitu OP. Kemudian diagonal kedua adalah AB ya. Jadi ini adalah rumus dari luas layang-layang AOBP yang terbentuk dari sebuah titik di luar lingkaran. Oke, contoh soalnya di sini. Perhatikan lingkaran pusat di titik O berikut ini. Nah, ini ya lingkaran pusatnya di titik O. Kemudian tentukan panjang RT dan RQ. Nah, yang ditanyakan adalah RT dan RQ. Yang diketahui dulu yang pertama di sini adalah OR dan OT. Yang 12 ini nanti ya Ibu jelasin. Nah, oke, OR itu sama dan OQ ini adalah jari-jari, itu sama dengan 5 cm. Kemudian OT itu sama dengan 13 cm. Nah, siku-siku di R dan Q ya. Jadi di sini siku-siku di R dan di titik Q ini adalah berpenyiku atau siku-siku, sehingga mengakibatkan ROT itu sama dengan TOQ. Nah, ini adalah menyebabkan sama segitiga yang kedua ini, yaitu segitiga siku-siku. Nah, yang pertama kita akan menentukan panjang RT. Oke, kita menggunakan panjang RT dengan menggunakan teorema Pythagoras. Karena R ini adalah siku-siku, sehingga menjadi sudut miringnya adalah OT. Jadi kita gunakan rumus QT ya. Oke, QT kuadrat itu sama dengan OR kuadrat
OTQT kuadrat atau RT kuadrat itu sama dengan OR kuadrat plus RT kuadrat ya. Jadi kalau kita mencari RT kuadrat itu sama dengan, nah ini RT kuadrat sama dengan OT kuadrat dikurangi OR kuadrat. Oke, mohon maaf di sini adalah OT ya. OT, di sini OT bukan QT, OT. Jadi RT kuadrat adalah RT kuadrat adalah sama dengan OT kuadrat dikurangi OR kuadrat. Oke ya, di sini dikurang bukan ditambah. Nah, sekarang kita menggantinya saja. Nah, RT ya, kita hilangkan kuadratnya, akibatnya ruas kanan menjadi akar. Berarti RT sama dengan akar OT kuadrat dikurangi OR kuadrat. Nah, sekarang kita ganti OT-nya itu dengan 13 kuadrat, oke, dikurangi OR-nya itu dengan 5, ada kuadrat, kita kuadratkan 5 kuadrat. Oke, RT sama dengan akar 13 kuadrat adalah 169 dikurangi 5 kuadrat 25. RT sama dengan akar 169 dikurangi 25, yaitu akar 144 sama dengan 12 cm. Berarti di sini jawabannya adalah 12 cm untuk panjang RT. Nah, kemudian untuk panjang RQ, oke, untuk panjang RQ atau diagonal yang kedua ya, diagonal keduanya atau RQ-nya. Sebelum kita menentukan RQ, kita tentukan luas layang-layang ROQP. Oke, kita tentukan dulu layang-layang ROQP. Luas layang-layang ROQP itu sama dengan 2 dikali luas segitiga ROT ya. Jadi layang-layang ini terbentuk dari dua segitiga, yaitu segitiga ORT dan OQT. Karena dua segitiga ini sama, berarti luas layang-layang ini adalah 2 kali luas salah satunya, yaitu Ibu ambil luas ROT. Oke, sama dengan 2 dikali, nah luas ROT ini adalah segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku yaitu siku-siku di R. Sehingga di sini rumusnya di sini luas ROQP itu adalah 2 dikali setengah dikali alasnya adalah OR. Oke, tingginya adalah RT. Berarti di sini adalah 2 dikali setengah dikali OR kali RT. Oke, sama dengan 2 dikali setengah. OR-nya di sini 5 kita ganti. RT-nya kita dapatkan tadi 12. Oke, hasilnya sama dengan 2 dikalikan setengah 1 dikalikan 5, 5 dikalikan 12, 60. Jadi jawabannya adalah 60 cm pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ini adalah luas, satuannya adalah pangkat 2 ya. Oke, kita sudah menemukan luas layang-layang ini, yaitu layang-layang ROQT dengan luas 60 cm pangkat 2. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang dari RQ, yaitu dengan menggunakan persamaan luas. Nah, kita akan menggunakan persamaan luas, yaitu luas ROQP. Nah, luas layang-layang ROQP itu adalah 2 dikali luas segitiga ROT. Oke. Nah, luas layang-layang ROQP kita menggunakan konsep diagonal pertama dan diagonal kedua. Nah, diagonal pertamanya adalah OT, diagonal keduanya adalah RQ. Jadi luas ROQP adalah setengah dikalikan diagonal pertama adalah OT dikalikan diagonal kedua adalah RQ. Oke, sama dengan 2 dikali luas ROT ini kita dapatkan tadi 60 cm. Oke, sekarang kita mengganti OT-nya dulu. Nah, kita ganti karena di sini sudah diketahui OT, nah RQ-nya belum, berarti di sini setengah dikalikan OT-nya pada gambar adalah 13, kita ganti dan 13, kemudian RQ-nya tetap sama dengan 60 cm. Oke, berarti untuk mencari RQ adalah 2 dikalikan 60
dibagi 13. Berarti RQ sama dengan 120 dibagi 13. Kisarannya adalah 9,23 cm. Nah, ini untuk panjang dari RQ-nya ya. Nah, itu salah satu contoh ya untuk menghitung salah satu sisi, yaitu pada layang-layang garis singgung ya. Ibu akhiri, semoga mudah dipahami dan tentunya dimengerti.